Kisru antara laporan Alvin Lim dan Novi sendiri, akhirnya Novi kemarin datang ke Krismum untuk BAP atas laporannya si Novi ke Alvin. Bang sendiri melihatnya gimana? Itu udah titik terang dari si Bang bahwa ini proses akan berjalan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Jadi kembali lagi masalah perkisruan yang objek utama adalah Agus nih ya. Kalau kita melihat laporan daripada Alvin Lim ke Polda Metro Jaya kalau nggak salah, tinggal kita lihat substansinya. Kan sekali saya katakan kita lihat substansinya. Kalau substansinya mengikat, yang mengikat tuh yang mana? Apa yang dilaporkan di SPKT itu? Nah, kalau substansinya tidak mengikat, tetap absurd. Kalau yang dia sampaikan selama ini bahwa itu masalah meme, hanya ngomong seperti tapi tidak menjelaskan apa objek yang dituju, yang nggak bisa. Undang-undang ITE itu kan harus jelas, ada objek, ada mens reanya, sasarannya apa, kan gitu. Itu yang harus didalemin. Nah, saya belum tahu apakah ada di samping itu bukti-bukti permulaan yang lain yang dia sampaikan, yang dia hadapkan kepada penyidik atau di SPKT untuk dapat dianggap ke permukaan. Tapi kalau seandainya yang saya lihat di publik itu kayaknya ya sumir gitu. Sekali saya katakan saya seorang penyidik, jadi saya tahu pasti di mana critical point bisa kena di mens reanya, baru saya berani ngomong. Tapi kalau hanya gara-gara kemarin berbicara tentang dia menyampaikan masalah meme, masalah perban di mata itu bukan menghina. Dia boleh aja berasumsi mengatakan menghina. Tapi kalau seandainya Novi mengatakan saya nggak menunjukkan pada orangnya, kok saya mau pengen begitu? Walaupun ada samar-samar kira-kira mengarah kemana, tapi kan sulit untuk membuktikan itu. Tapi kan saat itu emang lagi fokus ke Agus sendiri. Kalau itu kan laporan seorang Agus untuk Novi loh. Kalau Alvin Lim beda. Kalau dia melaporkan Novi karena merasa dihina dengan umur. Dihina dengan umur gimana maksudnya? Ya kan Novi bilang udahlah, umur tinggal berapa tahun lagi, bertobat lah. Dia merasa nggak senang kalau si Alvin Lim yang ke Polda, nah kalau yang ke Mabes si Agus soal parodi. Nah sekarang begini, umur tuh memang tuh ada yang menentukan kok. Ya, kalau masalah bertobat kepada yang Maha Kuasa, salahnya di mana? Kan nggak ada salahnya. Jangan langsung merasa sensitif, mengambil pada diri sendiri, kan gitu. Saya banyak hal-hal yang disampaikan pada saya, tapi saya orangnya nggak peduli gitu loh. Istilahnya dalam artian capek gua ngadapin kayak gituan. Kan saya udah sampaikan, pernah sampaikan saya tuh jenderal goblok, nggak ngerti bahasa Indonesia. Itu substansinya telak loh, kena banget loh dia. Menyebutkan saya langsung loh. Nah, orang nggak ngerti hukum, ngomong hukum loh. Saya ini jenderal polisi, saya berbicara tentang hukum karena saya itu seorang penyidik. Tapi saya udah masa bodoh, saya udah. Saya anggap aja itu, anggap aja angin lalu. Nah, bagi yang berseteru itu disampaikan seperti kayak gitu, jangan terlalu sensitif, gitu loh. Sensitif langsung membawa ke dirinya, seperti meme langsung membawa seolah Agus yang ditujukan. Emang disebutkan Agus kan enggak. Nah, ini yang saya katakan. Tapi yang disampaikan pada saat itu tertuju langsung. Kan saya berkali-kali katakan tertuju kepada sebutin Novi dan harta kekayaannya disebutkan dari mana, apakah itu dari hasil pelacur-pelacur, secara tidak langsung kan menyatakan bahwa itu hasil dari sana, walaupun itu pertanyaan. Karena itu dipublikasikan, itu jadi bentuknya pernyataan. Kenapa harus mengambil contoh-contoh yang sangat menyakitkan? Publik kan mempunyai persepsi macam-macam. Ada yang bisa mengatakan, oh, bisa saja. Ada yang mengatakan, masa? Kan begitu. Tapi secara harfiah dia sudah mengarahkan alam pikiran orang ke arah itu dan dipublikasikan ke media dan berdampak kepada dia. Ingat loh, sesuatu yang berdampak kepada dia, kepada publik itu dan namanya termasuk dalam pencemaran nama baiknya. Baik undang-undang ITE juga kena juga di KUHP 310-311 juga kena. Nah itu kira-kira. Jadi mari sama-sama kita berpikir equal lah ya. Jangan terlalu sempit berpikir terus mengambil kepada diri sendiri. Itu kira-kira. Kalau dikatakan masalah Agus melaporkan, saya juga bingung. Apa yang dilaporkan Agus? Iya, pencemaran maksudnya menghina. Menghina di mananya? Apa disebutkan? Ini matamu Agus? Kan enggak. Iya. Terus kok Agus merasa terhina? Terhina di mananya? Kan saya udah katakan.
kalaupun katakan seolah-olah, hukum ini enggak loh, hukumnya harus jelas. Jelas data, jelas fakta, jelas pembuktian, jelas mensrea jelas. Ya kalau hanya samar-samar ya biasa, banyak disamar-samarkan tuh nyinggung-nyinggung pejabat-pejabat ini. Tapi kan nggak bisa dibuktikan secara faktual, kan gitu. Ini kira-kira. Jadi kalau kita berbicara hukum harus jelas. Oke, bicara hukum, tapi kan akhirnya si Novi sendiri sudah BAP kemarin dengan proses itu, dan Apindo juga berani untuk menantang siap, ya kan, dan tidak akan diterima. Gimana nih dua statement kita anggap dari pihak Novi bilang mempenjarakan, dari pihaknya si itu siap. Jadi kalau Apindo mengatakan apa tidak akan emang dia yang nentuin. Kan siap untuk nantang, ya udahlah. Gak usah seperti itulah, siap nantang sampai kapan, mau 1000 lawyer segala macam. Itu sifat kesombongan yang tidak perlu diikuti. Ya kita sudah tahu kan, kadang-kadang dia ngomong lepas segala macam di dalam pokok permasalahan. Sama Hotman pun macam-macam. Dia tunjukkan contoh aja. Nah, kalau mau dipersepsikan sama Hotman tuh, yang masalah dibikin gini sama botol tuh, kemana arahnya? Kalau ke arah kan jelek, kan bisa aja kan? Bisa. Nah, tapi itu kan nggak bisa dibuktikan, apa mau botol kok. Nah, contohnya seperti kayak gitu juga si Novi-nya, mau meme kok, kan gitu. Nah, kamu bisa membuktikan, mencontohkan seperti hal kayak gitu, walaupun orang berpersepsi berbeda. Tapi kan yang lain lagi. Nah itu kira-kira. Jadi jangan kita selalu mengambil, wah ini udah pasti begini, apalagi menantang. Tapi kalau Novi, saya udah katakan itu kena mensreanya. Namun itu kan semua kita serahkan kepada penyidik. Saya akan memenjarakan Alvin Lim, bukan urusanmu memenjarakan. Saya luruskan walaupun saya kuasa hukumnya Novi. Saya harus luruskan masalah itu, bukan hak urusan Novi untuk memenjarakan. Itu urusan daripada penyidik, kejaksaan dan hakim. Nanti kan di sana akan diuji apakah layak atau tidak. Gitu kira-kira ya. Tapi kan prosesnya sedang berjalan, tapi akhirnya kan si Apindo juga sedang berobat. Asumsi masyarakat menilai bahwa dia akan kabur gitu. Dengan pemeriksaan nanti di pemanggilan polisi. Gini ya, antara niat untuk kabur dengan enggak kan yang tahu kan dia. Betul. Kan gitu. Itu kembali lagi asumsi dan persepsi. Kan gitu ya. Kalau saya tidak mau misperception. Kalau dikatakan Alvin dia mau berobat ke luar negeri, ya kemungkinan dia berobat ke luar negeri sesuai dengan penyakitnya. Oke. Karena itu ungkapan dari dia, saya mau berobat, saya bukan kabur. Ya nanti aja pembuktiannya. Nah saya minta juga netizen juga jangan terlalu cepat juga memberikan suatu vonis mau kabur ke luar negeri. Belum tentu juga. Nah, ini saya bilang saya harus luruskan masalah. Benar saya katakan benar, salah saya katakan salah. Jadi, saya tidak mengatakan oh ya benar Alvin mau kabur, enggak, saya enggak ngomong kayak gitu. Saya berbicara itu kan menurut kita, kan belum fakta. Betul. Nah kita lihat nanti perjalanan waktu ini apakah dia kembali atau tidak, baru kita bisa akan membuktikan. Tapi saat sekarang ini kan Alvin mengatakan dia mau berobat ke luar negeri, ya sudah ikuti aja, memang faktanya dia memang berobat di luar negeri, memang kelihatan di rumah sakit ada, saya lihat ada juga apa selangnya juga saya lihat, infusnya. Ya kita berpikir positive thinking aja lah, gitu loh. Saya nggak mau tergiring dengan netizen, saya nggak mau tergiring dengan apapun, saya hanya berbicara fakta dan data. Itu kira-kira di mana-mana pun. Ya. Nah, kadang-kadang saya katakan fakta dan data yang tidak sesuai dengan pendapat saya itu langsung bully, ya itu manusiawi, silakan saja. Nah, prosesnya